Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Bapak ingin bacakan absen satu persatu. Barang siapa yang namanya disebutkan cukup mengatakan hadir. Ananda Permana Agusti Hadir Pak. Novi Hadir. Lutia Hadir. Danisa Hadir. Putri Nada. Hadir. Alhamdulillah semuanya lengkap ya. Nggak ada yang izin, nggak ada yang sakit ya. Iya Pak. Alhamdulillah. Kesempatan hari ini, pagi ini, insya Allah kita akan kembali mengulas tentang pelajaran Quran hadis. Sebagaimana yang minggu kemarin kita telah pelajari, ya. Bahkan sekarang ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu tentang tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Ada yang tahu apa itu tanggung jawab? Enggak ada. Tahu Pak. Belum Ada tahu. yang tahu apa itu tanggung jawab? Belum. Tahu Belum Pak. ada. Ya, baik, mari kita sama-sama simak yang sudah ada di depan kalian. Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia atau Kamus KBBI yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab adalah berkewajiban dan memikul menanggung jawab segala sesuatunya dan memberikan jawab serta menanggung akibatnya. Jadi makna dari tanggung jawab ini adalah kita selaku umat manusia yang mana kita selalu beraktivitas, yang mana kita selalu melakukan suatu kegiatan gitu, yang itu nanti pasti ada resikonya, dan orang yang bertanggung jawab itu adalah yang siap menerima segala resiko dan apapun itu nanti ke depannya begitu. Baik, orang-orang yang bertanggung jawab yaitu orang yang bermanfaat, ya, orang yang bermanfaat bagi siapa? Bagi masyarakat, bagi dirinya sendiri, yang teruntuk untuk orang lain lah, untuk orang lain juga gitu. Oke. Lalu ada beberapa jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, tanggung jawab menurut diri sendiri ini yaitu atas dasar kewajiban kita seorang manusia gitu, individu masing-masing sebagai manusia pribadi. Lalu yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, di sini memiliki kan di keluarga ada beberapa peranan, ada seorang ayah, ada seorang ibu, anak, kakak gitu atau adik gitu kan. Masing-masing punya tanggung jawab masing-masing. Contoh, seorang ayah tanggung jawabnya apa? Menafkahi keluarganya dan menjaga seluruh anggota keluarganya. Yang kedua, ibu, tugasnya ibu apa? Untuk mengayomi anak-anaknya selagi orang ayahnya, suaminya bekerja, menanggung dari pembelajaran di rumahnya gitu. Kalau misalnya anaknya masih kecil gitu kan, ibunya harus yang ngasuh juga, merapi-rapikan rumah begitu. Dan tugas sebagai anak adalah hormat dan patuh terhadap kedua orang tua, membantu segala sesuatu yang ada pekerjaan di rumah, dan juga membantu orang tua mempermudah dari segala pekerjaannya juga gitu. Nah, baik, untuk tanggung jawab keluarga ini ya merupakan juga tanggung jawab kesejahteraan dalam kekeluargaan ya. Jadi barang siapa yang tidak bertanggung jawab dalam suatu rumah tangga atau keluarga, itu keluarganya akan hancur begitu. Lalu yang ketiga, ada tanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain sesuai dengan kedudukan sebagai makhluk sosial. Ya, lagi-lagi kita diingatkan di sini ya, bahwasannya seringkali kita mendengar juga bahwasannya kita ini manusia makhluk sosial yang pastinya akan bersinggungan dengan manusia yang lainnya begitu. Saling tolong menolong gitu, saling bantu membantu begitu kan. Dan yang keempat, ada tanggung jawab kepada bangsa atau negara, yaitu bahwa setiap individu atau warga negara Indonesia ini, kita kan selaku warga Indonesia nih ya, jadi selaku kita
anggota atau dari penduduk warga Indonesia, kita mampu membantu negara kita dengan bagaimana caranya gitu, untuk membantu persoalan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Contoh seperti kemarin ada suatu terjadi bencana gitu kan di daerah timur gitu. Kita bertanggung jawab juga atas saudara-saudara kita yang di sana begitu. Kita membantu saudara kita dengan cara kita memberikan sodako atau infak atau berupa hal-hal yang lain, saling tolong menolong begitu. Lalu yang kelima ada tanggung jawab terhadap Tuhan atau terhadap Allah Subhanahu Wa Taala di sini ya, yaitu Allah telah menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab ya, melainkan untuk mengisi kehidupan manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ini, sehingga tindakan manusia tidak lepas dari hukuman-hukuman Allah yang Allah tuangkan dalam ayat Al-Quran gitu. Lalu untuk hikmah yang dapat kita ambil dari pada pelajaran hari ini, belum siap ini. Baik. Sebagaimana ayat Al-Quran yang berbunyi pada surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatu giladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Untuk tafsirannya, Ibnu Katsir telah menulis tafsirannya dalam surat At-Tahrim ini, bahwa berpendapat yang mengatakan bahwa sebabnya turun ayat tersebut adalah Nabi mengharamkan atas dirinya Maria Al-Qibtiyah. Lalu tafsir Ibnu Katsir juz 8 halaman 128 ini lalu menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa sebab turunnya ayat tersebut adalah Nabi mengharamkan atas dirinya madu ju. Maksud yang hikmah yang dapat kita ambil dari ayat Quran ini, surat At-Tahrim ayat 6 ini, yang mana kita diperintahkan oleh Allah ya, bahwa disebutkan bahwasanya hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Nah, maka di sini pelihara yaitu menjaga ya, kita menjaga diri kita dengan baik-baik gitu. Maksudnya dengan cara memperlakukan diri kita ini segala sesuatunya dengan cara yang baik. Contoh misalkan dengan segala sesuatu yang kita ingin lakukan itu harus dipikir berulang-ulang kali gitu. Fakir qabla an ta'zima, seperti itu. Lalu yang kedua, keluargamu. Ya, setelah dirimu lalu keluargamu. Nah, di sini kita diperintahkan juga untuk menjaga keluarga kita. Entah itu dari hal-hal yang lain, misalkan dari hal-hal yang tercela, misalkan kita menjadi gunjingan, misalkan kita menggunjing keluarga orang lain gitu, atau kita tidak mau menolong keluarga lain, bahkan sampai keluarganya sendiri pun tidak dibantu ketika sedang dalam keadaan kesusahan gitu. Contoh misalnya ayahnya sakit atau ibunya sakit, yang mentang-mentang kita sudah besar gitu kan, sudah bisa nyari duit sendiri, lupa dengan keluarga kita di rumah, seperti itu. Nah, dan di sini Allah jelaskan bahwasannya kita harus menjauhi neraka gitu kan. Karena ya kenapa kita harus menjauhi? Ya karena bahan bakar dari neraka itu ya dari batu dan manusia. Karena kebanyakan yang kita tahu di neraka itu kebanyakan dari manusia gitu. Walaupun ada juga dari makhluk-makhluk yang lainnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu selanjutnya ada hadis yang mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Rawahu Bukhari wa Muslim at-Tirmizi. Ya. Jadi di sini Rasulullah bersabda bahwasanya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an,
saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Jadi kita ini, umat manusia ini adalah seorang pemimpin di muka bumi ini, yang mana kita akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang kita pimpin. Bukan cuma sekedar presiden, bukan cuma sekedar ketua kelas yang di sini gitu kan, atau bukan sekedar kepala sekolah yang ada di sekolah ini gitu. Semua dari kita ini adalah pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin dalam diri kita sendiri begitu. Nah, dan gimana kalau misalkan pemimpinan itu memiliki anggota? Kan kalau misalkan diri kita paling anggotanya apa? Ya anggota badan kita sendiri gitu. Gimana cara kita menjaga tangan kita? Tapi kalau bagaimana yang itu dominannya kepada anggota itu atau kelompok-kelompok yang lain gitu, atau orang-orang lain. Jadi kita harus mendidik, bukan seperti kita seperti bosnya, bukan. Kita harus lebih menyulurkan tangan kita gitu, membantu dan juga saling sama-sama membantu seperti itu. Ya. Maka di sini yang Rasulullah sampaikan, seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta majikannya. Nah, di sini artinya adalah ketika seorang pembantu juga, yaitu seorang pemimpin apa dalam suatu pekerjaannya begitu. Dan seorang tuannya juga yang harus apa? Memberi kebutuhan seorang pembantunya. Bahkan sampai seperti itulah Rasulullah menyampaikannya. Kita tutup pelajaran hari ini. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, baik. Mungkin pertanyaan dari Bapak ya. Pertama, pertanyaan untuk anak Ananda Permana Agustin. Iya Pak, apa Pak? Pada surat apa dalil tentang rasa bertanggung jawab? Surat At-Tahrim Pak, ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. Lalu untuk pertanyaan kedua, pada Ananda Danisa, apa yang Rasulullah sampaikan pada hadis yang diriwayatkan oleh Umar? Nggak tahu, Pak. Gak tahu. Oke, diganti pertanyaannya. Siapa perawi hadis dalam hadis yang tadi Bapak bacakan? Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Oke. Mungkin sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya absen dulu ya. Danisa, Fani, Hadir. Ananda, Hadir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang di sini itu terdapat pengertian dari nikah. Nikah dalam bahasa artinya adalah menghimpun. Dalam pandangan fikih nikah adalah akad yang mengandung kebolehan dalam melakukan hubungan suami istri. Di sini terdapat surat An-Nur ayat 32. Bisa dibaca bareng-bareng? Bisa Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Terima kasih. Yang artinya
artinya dan nikahkanlah orang-orang yang masih mengajeng di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya. Allah Maha mengetahui. Jadi meskipun seandainya seseorang yang memiliki niat untuk menikah tapi tidak memiliki harta atau kekurangan harta, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka. Jadi menikah itu dapat mendatangkan rezeki. Next. Nah, di sini ada hadis dari hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, karena bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lain. Jadi selain menikah mendatangkan rezeki, menikah juga akan mendatangkan menyempurnakan separuh agamanya. Nah, di sini ada hukum-hukum menikah. Itu ada wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Ada yang tahu apa artinya hukum itu wajib? Hukum menikah itu wajib? Nggak tahu, Bu. Wajib itu berarti telah mencapai kedewasaan dan dia memiliki harta yang cukup, dia sudah siap menikah dan dia khawatir akan terjerumus dalam perzinahan. Jadi itu diwajibkan untuk menikah. Nah, kalau sunnah itu dia sudah siap untuk menikah, mempunyai harta yang cukup, tapi dia tidak khawatir dalam terjerumusannya terhadap perzinahan. Kalau makruh itu sudah siap untuk menikah, tapi dirinya itu tidak akan. Di sini ada lagi makruh itu artinya adalah siap rumah tangga dan tidak akan terjerumus ke dalam perzinahan sampai waktu yang tepat. Nah, ada juga mubah itu seseorang yang tidak terdesak menikah, jadi tapi sudah mampu secara jasmani tapi tidak terdesak menikah. Nah, ada juga haram, yaitu menikah yang bertujuan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, bukunya adalah bukunya itu ini. Bisa dibaca bareng-bareng. Calon suami, calon istri, wali, saksi, ijab. Menurut kalian, jika tidak ada salah satu dari ini, apakah bisa menikah? Sah atau tidak? Begitu, Bu? Tidak, Bu. Jadi ini itu wajib ya. Yes. Nah, ini adalah wanita yang boleh dipinang. Yang pertama adalah perempuan yang bukan status istri orang. Yang kedua itu adalah perempuan yang tidak sedang dalam masa iddah. Ada yang tahu nggak sih iddah itu artinya apa? Nggak tahu, Bu. Iddah itu adalah orang yang bercerai, tapi harus lepas dari masa iddahnya itu 3 kali suci. Nah, yang ketiga itu ada perempuan yang belum dipinang oleh orang lain. Yang keempat itu adalah mahram atau perempuan yang haram untuk dinikahi. Nah, selanjutnya itu ada wanita yang tidak boleh dipinang. Berikut ini adalah penjelasan tentang wanita-wanita yang tidak boleh dipinang. Ada 2, itu tidak boleh dinikahi selamanya dan tidak boleh dinikahi sementara. Coba dong, Fani, wanita yang tidak boleh dinikahi selamanya itu siapa aja? Apa? Wanita yang tidak boleh dinikahi selamanya. yang tidak boleh dinikahi selamanya. Yang pertama itu haram karena nasabnya. Apa sih artinya haram karena nasabnya? Mungkin apa ya? Saya juga nggak tahu, Bu, apa, Bu, ya? Saudara, ada yang sebutnya Saudara sekandung kali, Bu, ya? Kayak gitu. Mahram.
Allah. Terus yang kedua, pertalian nikah. terus Yang ketiga, satu sepersusuan. Yang keempat, sebab li'an. Kemudian Anda yang tidak boleh dinikahi sementara. Yang pertama pertalian nikah. Yang kedua cerai 3 kali. Yang ketiga berpoligami lebih dari 4. Yang keempat perbedaan agama. Nah, kalau nasab itu contohnya adalah ibu, nenek, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu yang karena pertalian nikah itu istri ayah atau istri kakek, itu contohnya. Terus yang saudara sepupuan tahu kan ya, yang anak orang lain tapi disusukan sebanyak 3 kali oleh ibunya, jadi itu saudara sepupuan. Terus yang keempat itu sebabian. Nah, yang sebabian ini yaitu lian adalah persaksian seorang suami sebagaimana berikut: aku bersaksi kepada Allah atas kebenaran dakwaanku bahwa istriku telah berzina. Itu lian, lian. Terus yang kedua ini yang tidak boleh dinikahi sementara itu ada pertalian nikah. Tadi udah tahu kan apa aja pertalian nikah? Yang pertalian nikah itu Apa, Bu? yang pertalian nikah itu apa maksudnya? Pertalian nikah. Nggak tahu, Bu. Yang menikah tapi cerai, Ya, tapi dalam masa idah. Yang kedua itu cerai 3 atau talak bain, yang mencerai istrinya sebanyak 3 kali. Itu yang ketiga adalah berpoligami lebih dari 4, itu jelas. Terus yang kelima itu perbedaan agama. Baik, selesai. Ada yang ingin bertanya? Ya udah, saya aja yang nanya. Saya, Bu, nanya, Bu. Kenapa nggak boleh nikah? Kapan masa idah itu selesai, Bu? Berapa lama waktunya? Apakah ada yang ingat? Masa idah itu 3 selesai. kali. Berarti berapa bulan, Bu? 3 kali suci dari hadas. Hadas apa 3 haid, Bu? bulan. Hadas sama haid itu hadas besar. Oh iya, Suci dari hadas besar. 3 kali. 3 kali bersih. Berarti berapa bulan, Bu? 3 bulan. 3 bulan. Apakah Ya, ada Bu, yang bertanya makasih, lagi? Bu. Ya udah, kalau gitu saya aja yang bertanya. Tadi hukum nikah itu ada berapa? 1, Hukum nikah ada Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Haram. Terus rukunnya, rukun. Rukunnya ada 5. apa aja? Tidak kabur. Terus wanita yang tidak boleh dinikahi selamanya itu siapa aja sih? Wanita yang tidak boleh dinikahi selamanya 1 nasab, terus sepersusuan, Persusuan. terus sebab li'an. Yang sementara Nah, sementara Cerai 3 kali. pertalian nikah, cerai 3 kali, berpoligami lebih dari 4, Perbedaan agama. perbedaan masa agama, Bu. baik, segitu saja pembahasan dari saya. Kita kelas ini doa. Sebelum kita tutup pembelajaran kita atau belajar kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa dimulai. Doa selesai. Ini sekian dari saya. Assalamualaikum.
Doa selesai. Bisa dulu ya. Mega, Hadiro, Ampi, Hadiro, Putra Tunanda, Hadiro, Ananda, Hadir. Fani, Biru. Hadiro semua ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang menghindari akhlak tercela. Yang pertama ada israf. Israf dalam kata bahasa Arab artinya itu bersukaria sampai melewati batas. Nah, kalau misalkan menurut KBBI, melampaui batas itu atau berlebihan artinya melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan atau nilai tertentu yang berlaku. Nah, penjelasan pengertian israf ada di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Coba tolong Fani bacakan. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Subhanallah. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Selanjutnya bentuk-bentuk perilaku israf. Yang pertama ada menambah di atas kadar kemampuan. Yang kedua bermewah-mewah dalam makan, minum dan lain-lain. Yang ketiga menumpuk-numpuk harta. Yang keempat melakukan segala sesuatu yang berlebihan. Yang kelima melakukan pekerjaan yang sia-sia. Yang keenam memperturutkan hawa nafsunya. Nah, selanjutnya ada akibat dari perbuatan israf. Yang pertama dibenci oleh Allah. Yang kedua menjadi sahabat setan. Yang ketiga menjadi orang yang akan tercela dan menyesal. Yang keempat menjadi orang yang tersesat. Penjelasan yang selanjutnya adalah tabjir. Kata tabjir diartikan sebagai pemborosan. Nah, kalau menurut ulama, tabjir itu adalah pengeluaran yang bukan hak. Akibat dari pelaku tabjir, yang pertama itu mendapat murka Allah, yang kedua mendapat siksaan yang teramat pedih oleh Allah, yang ketiga mendapat kesengsaraan di dunia dan akhirat, yang keempat mendapatkan cacian dari orang lain. Yang selanjutnya penjelasan bakhil. Ada yang tahu bakhil itu apa? Boleh. Ya benar. Bakhil itu Ya. Atau diartikan sebagai menahan harta yang seharusnya dia keluarkan. Cara menghindari perilaku bakhil itu yang pertama, keyakinan bahwa segala sesuatunya milik Allah. Yang kedua, gemar melakukan kegiatan sosial dengan infak dan sedekah. Yang ketiga, banyak bersyukur dan bersabar atas nikmat yang Allah berikan. Yang keempat, memohon perlindungan dari Allah dari sifat bakhil. Yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, ibu yang bertanya ya. Coba Mega, tabjir itu apa? Pemborosan Bu. Pemborosan. Cara menghindari, akibat dari hal tersebut nada apa? Akibatnya adalah kita tidak bisa mengontrol diri kita jika ingin membeli sesuatu. Biasanya jadi beli banyak-banyak gitu Bu, ngabisin uang. Selebihnya dipelajari di rumah. Cukupkan materi hari ini. Ketua, tolong pimpin ke Mari kita berdoa untuk selesainya pelajaran ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.